Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir. Oke, sebentar. Ya, terima kasih teman-teman semuanya telah hadir. Sebelumnya, Mas Rinaldi, izin mohon konfirmasi apakah suara saya terdengar dengan baik ataukah putus-putus? Sekarang terdengar. Oke. Ya, teman-teman semuanya terima kasih sudah berkenan menunggu dan mohon maaf izin mematikan kamera karena kebetulan di tempat saya koneksinya sedang tidak stabil. Jadi saya mematikan kamera terlebih dahulu. Nah, teman-teman, kita mungkin akan mulai beberapa menit lagi karena kebetulan dari puluhan peserta saat ini baru sekitar 7 peserta yang bergabung, sehingga nanti mungkin kita akan tunggu mungkin sekitar 5-10 menit lagi ya, sehingga nanti mungkin banyak teman-teman yang hadir dan bisa mengikuti seluruh materi yang disampaikan. Atau mungkin juga bisa juga teman-temannya mungkin yang istilahnya kira-kira mungkin barangkali tertarik atau mungkin tertarik dengan bidang teknologi informasi juga boleh sekali ini mungkin diajak bergabung begitu ya pada kegiatan siang hari ini, tinggal diberikan aja linknya sehingga nanti kita bisa belajar bersama, lebih tepatnya bukan belajar sih, jadi lebih mengetahui beberapa hal atau sumber daya yang mana nanti bisa dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa begitu. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tahu juga bahwa pada dasarnya kegiatan hari ini diselenggarakan dengan maksud adalah untuk menyambut program Merdeka Belajar yang mana istilahnya sudah diprogramkan atau dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dikti, di mana nanti penyelenggaraannya mungkin akan berjalan mulai di bulan Agustus. Nah, ini dalam rangka menyambut program tersebut, maka kami menyelenggarakan sebuah talk show begitu ya, yang mana nanti dari sini tentu teman-teman mungkin yang barangkali nanti di program Merdeka Belajar memiliki ketertarikan dengan berbagai macam kursus-kursus yang mungkin nanti ditawarkan oleh Microsoft begitu. Jadi setidaknya teman-teman nanti bisa punya istilahnya privilege lebih lah begitu ya ketika mengikuti sesi kegiatan hari ini karena sudah mengetahui beberapa sumber daya yang mana nanti akan digunakan untuk pelaksanaan program Merdeka Belajar gitu. Karena memang salah satu partner yang ada istilahnya salah satu partner di bidang industri begitu ya di program Merdeka Belajar adalah Microsoft yang mungkin nanti bisa menjadi salah satu alternatif pilihan yang mungkin patut untuk dipertimbangkan karena memang beragam manfaat yang bisa diperoleh teman-teman apabila mengikuti kursus yang ditawarkan oleh Microsoft ya, karena pada dasarnya apabila teman-teman telah lulus dari perguruan tinggi, maka nanti teman-teman akan memiliki kemampuan teknis, utamanya untuk teknologi Microsoft, yang mana seperti kita tahu, bahwa teknologi Microsoft sudah banyak sekali digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di seluruh dunia, begitu ya, dari mulai menengah ya, SME begitu, small medium business begitu, sampai dengan yang besar juga, yang internasional, semuanya sudah terbiasa dengan teknologi Microsoft. Ya, mungkin kita akan mulai sekitar 4 menit lagi ya teman-teman ya. Kita tunggu teman-teman yang lainnya hadir. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, teman-teman juga diperkenankan apabila nanti istilahnya mengajak rekan-rekannya untuk bergabung pada sesi siang hari ini, sehingga nanti bisa memperoleh privilege lebih juga pada keikutsertaan hari ini. Terima kasih. You're unaware, keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Don't stare, cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Kiss your head when you cried for me. Hold you
behind while the pain was over. Keep you warm by the roaring. Oh, you let the world Oh, you let the world my darling dear, you're never here. When I'm in pain, you hide and disappear. Like shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. Yeah. I prayed for you and kept you near in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so. Now ask me 'cause I believe the home was just you and me. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. You meant the world. Oh, you meant the world to me. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. By the stormy seas, oh, you meant the world to me. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Semoga suara saya terdengar dengan baik ya. Maaf apakah suara dengan putus-putus. Ya, Mas Rinaldi, mohon bantuan konfirmasinya. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Sekarang udah Oke. terdengar. Oke. Iya. Teman-teman, semoga ini ya tidak mengganggu begitu ya, terlambat mengganggu ya. Kebetulan di sini koneksi saya, jadi saya izin mematikan kamera dan meskipun mungkin harapannya juga tentu adalah suara saya terdengar meskipun mungkin kadang akan terputus-putus, namun karena saya tidak akan terlalu banyak berbicara di dalam forum ini, jadi mungkin nanti tidak akan begitu menjadi masalah besar. Ya, teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Ning Kuliati dari Mari Belajar sebagai salah satu Global Training Partner dari Microsoft. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi moderator kurang lebih selama 1,5 jam ke depan. Saat ini masih beberapa saja yang bergabung pada kegiatan hari ini dari keseluruhan total pendaftar, sehingga tidak masalah mungkin nanti teman-teman yang lainnya yang istilahnya masih belum bergabung pada siang hari ini, mungkin nanti bisa menyusul dan kita tetap jalankan aja sesuai dengan agenda yang kita, istilahnya waktu yang telah kita gitu ya.
Nah, sebelum kita mulai begitu ya teman-teman. Nah, barangkali teman-temannya ada yang tertarik dengan topik tentang teknologi begitu ya. Nah, mungkin bisa juga diajak untuk bergabung pada sesi siang hari ini dengan cara memberikan tautan link bergabung pada rekan-rekannya sehingga nanti bisa mendapatkan knowledge istilahnya mendapatkan privilege begitu ya sebelum memasuki atau menjalankan atau mengikuti program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dikti di Indonesia karena pada dasarnya saat ini istilahnya dari Kemdikbud-Dikti sedang mempersiapkan untuk launching sebuah program yang istilahnya program besar yang akan sangat berdampak bagi teman-teman semuanya yang masih menjalani pendidikan di strata 1 karena program tersebut secara khusus dapat diikuti oleh teman-teman di strata 1 mulai dari semester 5 hingga semester 7. Nah, mungkin di antara teman-teman di sini ada yang istilahnya mungkin sudah di semester 8 atau mungkin masih di semester di bawah 5 begitu ya. Nah, atau mungkin juga bisa jadi juga sudah di strata 2. Nah, hal tersebut tidak masalah untuk kegiatan hari ini. Teman-teman bisa memperoleh istilahnya pengetahuan setidaknya mungkin apabila nanti tidak bisa bergabung di program Merdeka Belajar dari pemerintah, nanti teman-teman sudah memperoleh istilahnya berbagai informasi terkait sumber daya yang mana bisa teman-teman manfaatkan untuk meningkatkan kompetensi teknis dalam hal penggunaan teknologi Microsoft karena seperti yang kita tahu bahwa teknologi Microsoft ini sudah banyak sekali digunakan oleh berbagai perusahaan, mulai dari small medium business hingga perusahaan besar dengan skala multinasional hingga internasional, semua sudah menggunakan teknologi Microsoft, sehingga nanti apabila teman-teman memahami terkait penggunaan teknologi Microsoft, tentu akan memudahkan teman-teman dalam memasuki dunia kerja, yang mana kita tahu bahwa persaingannya semakin sengit begitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita nanti akan ditemani oleh rekan saya, yakni Mas Rinaldi. Beliau nanti akan menjelaskan terkait pengenalan Microsoft Azure dan Learn, yang mana itu bisa teman-teman manfaatkan selama menjadi khususnya untuk Azure for Student begitu ya, itu bisa dimanfaatkan bagi teman-teman yang masih menjalani proses pendidikan karena itu adalah salah satu benefit yang diberikan oleh Microsoft bagi para institusi pendidikan yang telah langganannya begitu. Baik, tanpa perlu berlama-lama ya teman-teman ya, kita langsung saja mulai sesi kali ini atau sesi talk show begitu ya, lebih tepatnya nanti akan ada sesi tanya jawab juga. Nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaannya menggunakan kolom percakapan yang ada ataupun juga bisa raise hand dan nanti bisa mengaktifkan fitur mikrofonnya begitu. Jadi raise hand terlebih dahulu sehingga nanti kami bisa mengetahui kira-kira teman-teman mana yang hendak bertanya begitu. Baik, tanpa perlu berlama-lama saya persilakan Mas Rinaldi untuk mulai sesi siang hari ini. Silakan Mas Rinaldi. Oke, tes suara saya masuk, Mbak Nik? Masuk Mas Rinaldi. Oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini, yang mana pada kesempatan kali ini rekan-rekan sekalian, kita akan coba untuk melihat rekan-rekan bagaimana Azure ini bisa kita gunakan untuk proses belajar maupun proses mengajar, seperti itu ya. Jadi di sini dalam 1 jam lebih ke depan ya, 1,5 jam ke depan, kita akan coba untuk melihat bagaimana Azure ini bisa kita gunakan ya, khususnya seperti yang saya katakan tadi dalam proses belajar dan juga mengajar.
Saya lihat jaringan saya agak kurang bagus ya rekan-rekan ya. Mungkin nanti saya akan matikan kameranya biar nanti suara yang disampaikan, yang terdengar itu lebih bagus seperti itu ya. Baik, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, bahwasanya dari Microsoft itu menyediakan salah satu jalan bagi kita sebagai seorang mahasiswa untuk bisa mempelajari teknologi-teknologi yang ada di Microsoft tentunya. Dan di sini Microsoft hadir sebagai salah satu provider ya, yang mana menyediakan proses pembelajaran dalam kerangka kampus Merdeka. Nah, di sini rekan-rekan sekalian nanti bisa untuk mengikuti program kampus Merdeka ini ya, Merdeka Belajar, supaya nanti rekan-rekan bisa untuk mengenyam, bisa juga untuk mengasah skill atau bahkan mengupgrade skill yang sudah ada tentunya dengan layanan Microsoft yaitu Microsoft Azure. Nah, di sini kami hadir untuk menjelaskan kepada rekan-rekan sekalian bagaimana Microsoft Azure ini bisa kita gunakan untuk proses belajar nantinya ya. Bukan hanya program Merdeka Belajar saja seperti yang sudah diinformasikan oleh Mbak Ning tadi, tapi juga proses belajar mandiri rekan-rekannya. Baik itu yang mungkin di bawah semester 5 ataupun nanti yang sudah menjadi seorang dosen ataupun yang sudah menjadi mahasiswa pasca sarjana. Jadi di sini kita akan coba melihat bagaimana Azure ini bisa kita manfaatkan dalam beberapa situasi, dalam beberapa kondisi seperti itu rekan-rekan sekalian. Jadi di sini saya akan membagi menjadi beberapa sesi nantinya ya. Sesi yang pertama rekan-rekan akan ada sesi untuk memperkenalkan tentang Azure for Teaching and Learning ya. Memperkenalkan tentang Azure for Teaching and Learning. Bagaimana Azure ini bisa kita manfaatkan untuk proses belajar dan juga untuk proses mengajar seperti itu. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, kita akan coba untuk melihat bagaimana Microsoft Azure ini bisa kita gunakan untuk proses riset ya atau proses penelitian ya. Karena era sekarang ya rekan-rekan sekalian ya, sudah beralih ke era yang namanya cloud computing ya. Makanya salah satu skill yang dibutuhkan pada abad 21 ini khususnya di tahun 2023 nantinya ya, cloud computing menjadi sesuatu hal yang harus ada pada setiap kita ya. Kenapa? Karena semua perusahaan, semua instansi-instansi itu sudah bergerak semuanya ke arah cloud computing ya, karena banyak sekali hal keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika kita menggunakan cloud computing tersebut. Nah, tentunya di sini rekan-rekan sekalian kita mempersiapkan akan hal itu, baik itu kemungkinan yang terjadinya bagaimana gitu ya, baik kemungkinan terjadinya memang benar-benar semua layanan berpindah ke cloud computing atau bahkan nanti rekan-rekan sekalian akan menjadi sesuatu hal yang mungkin berbeda. Ya, tetapi kita siapkan untuk sekarang bahwasanya kita yakini cloud computing adalah salah satu skill yang wajib kita miliki seperti itu. Nah, makanya kalau misalnya kita lihat rekan-rekan sekalian ya, banyak sekali layanan yang kita gunakan sekarang, TikTok seperti itu ya, Facebook, apalagi Twitter dan lain sebagainya. Itu merupakan layanan-layanan yang sudah menggunakan cloud computing di dalamnya seperti itu. Jadi kalau misalnya rekan-rekan sekalian mempelajari cloud computing ini, tentu teman-teman tidak akan rugi ya, tentu rekan-rekan tidak akan rugi nantinya. Nah, di sini kita akan coba melihat bagaimana Azure ini bisa juga digunakan dalam proses riset tentunya. Yang ketiga, rekan-rekan sekalian, kita akan coba untuk melihat bagaimana proses belajar ya tentang Azure ini di Microsoft Learn ya. Bagaimana proses kita bisa belajar di Microsoft Learn, karena tidak semua universitas itu sama rekan-rekan. Tidak semua universitas itu memiliki layanan Microsoft Azure ya. Jadi supaya nanti kita bisa untuk belajar dan tentunya tidak akan terkendala oleh hal itu. Maka di sini kami akan memberikan solusi bagi rekan-rekan sekalian untuk bisa menggunakan Microsoft Azure di Microsoft Learn. Saya izin untuk mematikan kamera rekan-rekan sekalian karena jaringannya agak kurang bagus. Oke, saya lanjutkan. Yang terakhir,
kita akan coba untuk melihat apa saja hal yang akan diujikan di dalam Azure Certification. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Mungkin saya coba untuk atur ini dulu sebentar. Sebentar. Ya. Sudah kelihatan ya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Tadi kita sudah sampai ke agenda yang akan coba kita pelajari ya. Ada 4 agenda. Dan di sini kita masuk ke agenda yang pertama, rekan-rekan, yaitu tentang Azure for Teaching and Learning. Ya, bagaimana Microsoft Azure ini bisa kita gunakan untuk proses belajar dan juga proses mengajar. Ya. Nah, bercerita sedikit rekan-rekan sekalian. Mungkin ketika dahulu, mungkin yang dari rumpun ilmu komputer ya, atau yang dari teknik informatika yang serumpun dengan hal itu, ketika kita dengar yang namanya Microsoft, mungkin dulu kita beranggapan mahal atau tertutup, atau juga ada yang mengatakan bahwasanya premium, ada juga mengatakan bahwasanya Microsoft itu layanannya itu tidak untuk semua orang. Ya, ada yang berkata seperti itu. Mungkin kalau misalnya kita berkaca di tahun-tahun sebelumnya, rekan-rekan sekalian, maka hal itu mungkin bisa iya, ya. Mungkin jawaban yang paling tepatnya iya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, Microsoft, rekan-rekan sekalian, di samping dia juga memiliki sebuah privilege sendiri, sebuah environment mereka sendiri, mereka juga bisa untuk digunakan oleh kita yang mungkin tidak terbiasa menggunakan layanan dari Microsoft tersebut, ya. Tetapi kita bisa untuk mengintegrasikannya dengan layanan dari Microsoft tersebut. Nah, ini rekan-rekan sekalian. Jadi sekarang itu Microsoft sudah berubah ya menjadi open cloud ya. Layanan Azure-nya itu sudah berubah menjadi open cloud. Jadi kalau misalnya kita lihat rekan-rekan sekalian di sini, ada contohnya yang biasa DevOps ya, yang biasa pakai Gradle, atau biasanya yang pakai Jenkins ya, atau biasanya hal-hal yang lain yang biasa digunakan, atau Azure DevOps ya, yang biasa digunakan untuk DevOps. Sekarang kita bisa menggunakannya juga di dalam Azure. Jadi tidak ada batasan kita untuk melakukan pengembangan juga ya di dalam Azure ini ketika nanti rekan-rekan memang fokus untuk menggunakan cloud computing. Nah, selainnya rekan-rekan sekalian, selain itu kita juga bisa lihat nih, ternyata di Azure itu juga bukan hanya untuk layanan .NET saja, atau misalnya layanan-layanan yang ada di Visual Studio saja, tapi banyak hal yang bisa dilakukan ya. Maka di sini kalau misalnya kita lihat ada application contohnya WordPress ya yang banyak digunakan di Azure, itu bisa dilakukan ya, atau Joomla ya, atau misalnya GitHub dan lain sebagainya. Maka di sini Azure sudah bertransformasi rekan-rekan sekalian, rekan-rekan mahasiswa, bahwasanya Azure ini sudah bisa kita gunakan di framework ataupun di layanan-layanan yang lain yang bukan dari Microsoft. PHP ya, PHP, ada Node.js ya, ada juga Python ya, JavaScript, Ruby on Rails, atau misalnya Eclipse dan lain sebagainya ya, atau misalnya kita belajar tentang ini ya, tentang big data contohnya, maka di sini Azure juga bisa ada namanya Hadoop-nya kalau misalnya rekan-rekan mau mengintegrasikannya dengan Azure, seperti itu. Dan banyak hal lagi yang bisa kita gunakan di dalam Azure ini, bukan hanya sistem operasinya Windows saja ya, tapi juga bisa Linux, Ubuntu, Red Hat, dan lain sebagainya. Maka di sini rekan-rekan sekalian bisa kita lihat dari landscape yang ada di sini ya, bahwasanya Azure ini sudah bersifat open cloud ya. Di samping kita ketahui banyak layanan open cloud yang lainnya, rekan-rekan sekalian, Azure ini juga hadir untuk proses pendidikan, hadir untuk dunia pendidikan. Tentunya rekan-rekan sekalian, ketika kita cloud computing, banyak hal yang kita dapatkan gitu ya. Mungkin saya sedikit jelaskan ya bagi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin tidak berasal dari rumpun ilmu komputer, bahwasanya cloud ini adalah layanan yang itu tidak ada fisiknya,
tapi bisa kita manfaatkan, ya. Tidak ada fisiknya kelihatan oleh kita, tapi bisa kita manfaatkan. Contohnya nih rekan-rekan ya, yang mungkin tidak terlalu paham tentang cloud computing itu bagaimana. Ketika nanti rekan-rekan mengakses layanan Facebook, ya, rekan-rekan mungkin tidak tahu itu penyimpanannya di mana, kayak gitu. Tapi kita bisa untuk menggunakan layanan Facebooknya. Atau misalnya rekan-rekan ketika menggunakan YouTube contohnya, ya. Teman-teman, rekan-rekan sekalian bisa untuk mengakses hal itu tapi tidak tahu tempat servernya di mana. Nah, itu salah satu dari penggunaan dari cloud computing. Jadi kita bisa untuk memanfaatkan layanannya, baik itu semacam penyimpanan, baik itu semacam jaringan, baik itu semacam framework ataupun database ataupun infrastruktur di dalam cloud tersebut, di dalam komputasi awan tersebut, dan kita dapat mempergunakannya. Ya, dapat untuk mempergunakannya. Dalam hal apa? Banyak, ya. Tergantung dengan hal yang mau kita kembangkan dan yang mau kita gunakan. Nah, kurang lebih seperti ini ya rekan-rekan ya tentang pengalaman Azure sekarang yang dia itu sangat terbuka sekali. Hampir 70% layanan-layanan tersebut yang itu bukan berasal dari Microsoft rekan-rekan sekalian. Jadi kalau misalnya rekan-rekan terbiasa untuk menggunakan bahasa Python atau Node.js atau misalnya Java, itu sangat bisa digunakan di dalam Azure. Atau misalnya di platform ya, Hadoop contohnya ya, atau MySQL atau misalnya MongoDB dan lain sebagainya ya. Ada juga contohnya Jenkins dan infrastruktur contohnya Docker gitu ya. Maka di sini rekan-rekan sekalian, kita tidak perlu takut lagi ketika kita menggunakan Azure, hal itu bisa kita gunakan. Karena sifatnya yang open source development, maka kita dapat untuk mempergunakannya dengan sangat mudah. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan layanan Azure ini? Bagaimana cara kita untuk mendapatkan layanan dari Microsoft Azure ini? Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, rekan-rekan sekalian, bahwasanya di dalam Azure ini ada layanan namanya Microsoft Azure for Education, ya. Yang mana layanan Azure for Education ini memberikan semacam subscription, ya, ataupun kredit kepada kita sebagai mahasiswa untuk bisa menggunakan layanan Azure tersebut tanpa kita bayar, ya, tanpa kita bayar. Apa aja yang kita dapatkan? Nah, rekan-rekan sekalian, yang pertama khusus untuk yang student atau yang mahasiswa, ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan sekalian lihat ya, di dalam layanan Microsoft 365 tersebut ya, ada dua jenis dari account ya, dua jenis account. Yang pertama ada yang namanya student ya, jenis accountnya adalah student. Yang kedua ada yang namanya jenis accountnya adalah faculty ya. Ada yang pertama jenisnya student, ada yang kedua jenisnya faculty. Nah, jenis yang student tersebut rekan-rekan sekalian, ketika nanti claim ya, ketika dia nanti klik kredit yang didapatkan adalah $100 ya, US dollar. Jadi nanti bisa kita gunakan selama 12 bulan dan itu bisa di renew setiap tahunnya ya untuk mahasiswa yang umurnya di atas 18 tahun ya. Karena memang ukuran semester 1 di kuliah itu kan umurnya itu sekitar 18 tahun ya. Jadi kita bisa untuk memanfaatkan yang $100 ini. Ya, bagaimana caranya nanti saya akan coba untuk visualisasikan proses di dalamnya. Yang kedua, tipe account yang faculty. Tipe account yang faculty ini akan didapatkan oleh para dosen, oleh para pengajar. Dan ini kredit yang akan didapatkan adalah $200. Dan ini rekan-rekan sekalian bisa didapatkan secara free. Nah, ini dua hal yang mungkin harus kita ketahui terlebih dahulu karena sebenarnya rekan-rekan sekalian antara mahasiswa dengan dosen itu kebutuhannya pasti berbeda ya. Contohnya nih kalau misalnya untuk dosen gitu ya. Untuk dosen mungkin mereka menggunakan semacam lab untuk
melakukan proses praktikum ya di dalam Azure ya. Mungkin nanti itu dibutuhkan semacam lab virtual sehingga nanti resource yang dimakan, resource yang dibutuhkan itu juga lebih besar dibandingkan student. Makanya di sini dibedakan ya antara student dengan educators itu hampir 100% perbedaannya seperti itu. Nah, ketika nanti rekan-rekan sudah berhasil untuk melakukan klaim layanan Azure tersebut, maka rekan-rekan nanti bisa untuk mengakses ya. Contohnya nih membuat Azure Lab Services. Ya. Iya. Jadi contohnya nih kita bisa untuk membuat Azure Lab Services. Nah, ini semacam sebuah lab virtual yang kita buat untuk kelas kita ya. Ini khusus untuk dosen gitu ya. Yang selanjutnya, hal yang bisa mungkin kita lakukan di dalam Azure tersebut, di layanan portal Azure tersebut adalah kita akan mendapatkan Azure DevTools for Teaching, ya, semacam aplikasi yang dapat kita gunakan untuk proses belajar, ya, mengembangkan aplikasi semacam server ataupun nanti SQL Server dan lain sebagainya. Di sana bisa kita download dengan gratis, rekan-rekan sekalian. Tentunya ini menjadi sesuatu hal yang positif ya bagi kita ketika nanti kita menggunakan layanan cloud computing tersebut, kita juga dibekali dengan aplikasi ya yang dapat menunjang proses kita mengembangkan layanan yang kita inginkan. Tentunya ini menjadi poin plus seperti yang saya katakan tadi. Nah, yang selanjutnya rekan-rekan sekalian, jadi setiap kita menggunakan layanan Azure tersebut ya, sebenarnya layanan Azure itu bisa kita manfaatkan rekan-rekan sekalian itu hanya sampai tahap yang sudah ditentukan. Maksudnya kalau misalnya kita lihat ya, tadi kita mendapatkan $100 yang dapat kita manfaatkan untuk proses belajar. Nah, kalau misalnya kita ingin mempelajari Azure Fundamentals, itu kita akan menggunakan sekitar $10 atau bahkan kurang dari itu. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin menyelesaikan semua kursus fundamental yang ada di dalam Azure, maka totalnya sekitar $55. Dan itu rekan-rekan sekalian, asalkan rekan-rekan ketika menggunakan layanan tersebut, rekan-rekan nanti matikan. Atau misalnya rekan-rekan nanti hapus lagi. Contohnya nih, jadi contohnya saya mau membuat training model di dalam Azure. Ya, contohnya saya mau membuat sebuah training model di dalam Azure Machine Learning. Nah, saya akan membuat compute-nya terlebih dahulu. Saya akan membuat sebuah resource penampung untuk menjalankan model yang saya buat. Ya. Maka rekan-rekan sekalian, biasanya Azure itu akan menghitung per jam, ya, akan menghitung per jam. Maka usahakan rekan-rekan sekalian, ketika kita membuat sebuah resource di dalam Azure tersebut, ya, jangan sampai 1 jam, ya. Maksudnya jangan melewati batasnya karena yang dihitung oleh Azure tersebut biasanya itu per jam. Ada juga yang beda waktunya, tapi rata-rata segitu. Jadi usahakan kalau misalnya tidak sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, itu tidak terhitung sebagai kredit. Ya, jadi kita bisa untuk contohnya nih saya men-training model di Azure Machine Learning, habis itu 15 menit saja, habis itu saya matikan kembali, saya hapus resource-nya. Maka itu tidak terhitung sebagai kredit ya, maka bisa saya gunakan kembali kredit yang saya punya seperti itu. Nah, jadi ini adalah salah satu trik ya rekan-rekan sekalian ya, biar nanti kredit yang kita punya itu tidak habis ya sebelum waktunya ya. Kalaupun nanti habis ya kita harus menunggu renew-nya kembali ya. Kita harus menunggu 1 tahun lagi untuk bisa merenew-nya seperti itu. Jadi usahakan manfaatkan dengan sebaik mungkin. Kalau bisa untuk proses belajar rekan-rekan sekalian, nanti bisa kita gunakan yang di dalamnya ada Microsoft Learn. Nanti saya ajarkan bagaimana proses menggunakan Azure ya, layanan Azure di dalam Microsoft Learn. Jadi kurang lebih seperti ini proses untuk mendapatkan layanan Azure ya, dan itu gratis untuk kita sebagai seorang pendidik ya, dan juga seorang
mahasiswa seperti itu. Di sini saya akan coba untuk mempraktekkan langsung rekan-rekan sekalian biar nanti ada gambaran ya tentang bagaimana proses untuk melakukan klaim ya terhadap layanan Azure ini. Pertama, rekan-rekan sekalian bisa masuk ke sini terlebih dahulu. Sebentar saya coba untuk perbesar. Nah, coba masuk ke sini di azure.microsoft.com/enus ya /free/students pakai S, udah gitu saja ya, ini nggak perlu. Nah ini ya azure.microsoft.com/enus ya -us/free/students pakai S ya. Nanti silakan untuk di enter. Nah, biasanya dia akan meminta kita untuk melakukan seperti ini rekan-rekan sekalian ya. Nah, biasanya akan diminta kita untuk melakukan yang namanya try. Ya, try Azure for Student free today. Ya, bisa kita dapatkan $100 kredit ya, dan juga free developer tools. Ya. Nah, nanti yang harus rekan-rekan lakukan adalah klik di bagian Start Free di sini. Ya, klik di bagian Start Free di sini. Nah, setelah itu kita akan diminta untuk melakukan yang namanya ini ya, apa namanya sign in dengan akun kita masing-masing. Ya, dengan akun kita masing-masing. Nah, kalau misalnya bagi rekan-rekan yang sudah berlangganan ya layanan Microsoft di universitasnya masing-masing, maka bisa langsung menggunakan akun dari universitasnya tersebut. Contohnya di sini saya gunakan dari salah satu universitas, contohnya seperti ini. Nah, nanti tinggal klik next di sini. Ya. Nah, ini bagi universitas yang sudah menggunakan single sign on, maka dia akan diminta untuk masuk lagi. Nah, jika sudah selesai, rekan-rekan sekalian bisa klik yes, juga bisa klik no. Ini ibaratnya tidak ada apa namanya isu. Kalau misalnya rekan-rekan memilih keduanya, ya salah satu di antaranya silakan dipilih. Contohnya saya klik yes. Setelah itu, rekan-rekan sekalian, dia nanti akan meminta kita untuk memasukkan nomor telepon dan juga email. Ya, kebetulan saya sudah aktivasi. Jadi saya tidak bisa untuk menjelaskan bagaimana prosesnya. Nanti bagi rekan-rekan yang mungkin terjadi kendala, bisa klik di YouTube kami, ya, bisa klik nanti di channel YouTube kami namanya Mari Belajar. Sudah kami buatkan semacam tutorial, ya. Di Mari Belajar di sini. Nanti klik saja di videos. Nanti rekan-rekan bisa klik di bagian sini ada yang namanya ini ya. Tutorial aktivasi Microsoft Azure for Student or Teacher. Ya, yang ini ya. Yang terbaru ya. Yang ini sepertinya ini ya. Kalau saya nggak salah yang ini ya. Tutorial aktivasi Microsoft Azure for Student or Teachers. Kita selalu punya pilihan untuk mengambil keputusan. Nah, nanti akan dijelaskan step-stepnya di sini. Rekan-rekan tinggal ikuti saja, ya. Akan dijelaskan satu persatu step-stepnya sampai rekan-rekan bisa untuk klaim layanan Azure di dalamnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah berhasil, rekan-rekan akan masuk ke sini nantinya, ya. Akan masuk ke dalam sini, ya, ke dalam layanan di Microsoft Azure. Nah, ini bukti kalau misalnya saya sudah berhasil untuk klaim layanan Microsoft Azure. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwasanya ketika rekan-rekan melakukan klaim ya terhadap layanan Azure itu akan didapatkan dua hal. Pertama adalah layanan Azure itu sendiri, yang kedua ada Azure DevTools, ada aplikasi yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita download seperti itu.
Bagaimana proses melakukan hal itu? Nanti silakan klik di bagian education. Di sini ada education, rekan-rekan. Kalau misal tidak ditemukan, silakan diklik di bagian pencarian di sini. Ya, klik di bagian pencarian, ada education. Nanti bisa klik di sini ada education. Nah, rekan-rekan nanti bisa klik di bagian sini ada software. Ya, ada di sini ada software. Nah, di sini banyak sekali software untuk kita mengembangkan aplikasi, layanan, dan lain sebagainya. Ada Visual Studio Enterprise, ada SQL Server 2019 Developer, ada Windows Server, ada Machine Learning Server, ada Windows 10 Education ya bagi yang ingin menggunakan Windows 10 yang belum aktivasi gitu ya. Ada di sini. Terus juga ada Visual Studio Code gitu ya. Ada project profesional yang mau menggunakan Microsoft Project ya. Ada juga di sini Hyper-V yang mau menggunakan untuk VM ya, virtual machine gitu. Ada juga di sekretariat ada SharePoint server yang ingin belajar cara untuk menggunakan SharePoint gitu ya. Ada juga di sini Visio profesional. Nah, ini ya rekan-rekan sekalian ya contohnya nih. Saya klik Visio di sini ya. Nanti di sini akan muncul layanannya ya. Kebetulan saya ingin download contohnya di sini. Saya langsung klik download di sini rekan-rekan. Klik download. Biasanya akan muncul key-nya di sini. Ya, tinggal nanti rekan-rekan klik key-nya di sini karena dia butuh untuk lisensi biasanya untuk layanan-layanan ini ya. Contohnya nih saya klik di sini untuk download Visio karena saya ingin menggunakan Visio nih contohnya. Nah, nanti tinggal di-download saja. Oh, lumayan besar ya, ada sekitar 3 GB Visionya. Ya, nggak masalah. Nanti tinggal di-install seperti itu ya. Ada Windows 10-nya juga bagi yang ingin menginstal Windows 10 dan banyak lagi yang lain rekan-rekan. Nah, ini adalah dua hal yang bisa rekan-rekan dapatkan ketika klaim layanan Azure dari institusi masing-masing. Ya, pertama tadi apa? Layanan Microsoft Azure-nya ya. Di sini bisa kita cek di bagian All Resources ya. Di sini. Nah, banyak sekali ya resources yang dapat kita manfaatkan. Saya coba untuk perlihatkan terlebih dahulu. Create resources dulu deh. Nah, banyak sekali ya kategori-kategorinya sudah disiapkan. Ada kalau misalnya ingin belajar AI dan machine learning, apa aja yang dibutuhkan bisa cek di sini. Analytics apa saja, blockchain. Nah, ini ya yang bermain blockchain contohnya ya. Ada compute, ada container, database, developer tools, DevOps, identity, integration, IoT gitu ya dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Yang paling simple adalah yang biasanya kalau kita belajar awal-awal gitu ya. Saya dulu kalau belajar Azure itu saya menggunakan ini ya. Web apps ya. Saya akan membuat ini apa namanya? Semacam untuk nge-hosting sebuah website seperti itu. Biasanya seperti itu ya. Kalau di awal-awal bisa menggunakan yang mudah-mudah dulu. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan bagaimana proses melakukan klaim layanan Azure ini. Kalau misalnya ada, saya kembalikan kembali kepada moderator Mbak Ning. Silakan Mbak Ning. Ya, terima kasih Mas Renaldi. Suara saya terdengar dengan baik kah Mas Renaldi? Terdengar Mbak Ning. Oke. Ya, pertanyaan dari pemaparan pertama. Apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom percakapan, ataupun juga bisa raise hand, dan nanti saya bisa melihat nih siapa saja yang hendak bertanya, dan dari situ saya akan mengaktifkan fitur mikrofon bagi teman-teman. Karena saat ini saya set fitur mikrofon teman-teman dalam keadaan off begitu ya. Ya, silakan teman-teman apabila ada pertanyaan terkait pemaparan materi yang pertama ini. Namun jika memang dirasa cukup jelas, maka akan dilanjutkan ke materi selanjutnya. Ya, sepertinya masih belum ada Mas Renaldi. Masih belum ada pertanyaan, mungkin bisa dilanjutkan.
Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Jadi itu adalah proses untuk melakukan klaim ya layanan Azure yang nanti rekan-rekan bisa gunakan untuk proses pembelajaran ya dalam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, Kampus Merdeka yang mana nanti itu sekitaran bulan Agustus ya dan itu bisa langsung dimulai kayak gitu. Jadi nanti rekan-rekan bisa bersiap-siap ya untuk sekarang menggunakan layanan Azure. Kalau misalnya nanti mau memulai proses pembelajaran terlebih dahulu, mau start terlebih dahulu juga tidak ada masalah. Karena tempat kita belajar, rekan-rekan sekalian, nanti itu terbuka, sangat terbuka sekali dan itu dapat digunakan oleh siapa saja. Nanti kita coba lihat bagaimana proses melakukan proses belajar di dalam tempat tersebut, ya, dalam tempat belajar tersebut, seperti itu. Saya coba lanjutkan rekan-rekan sekalian. Nah, berbicara tentang Azure sendiri rekan-rekan sekalian, maka kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya Azure Resources ya. Apa itu Azure Resources? Azure Resources itu semacam sumber daya yang mana itu bisa digunakan semacam tempat penyimpanan atau misalnya kita membuat VM, membuat database, membuat sebuah virtual network atau misalnya membuat solusi-solusi yang lainnya yang berbasiskan kepada cloud. Kalau misalnya kita lihat tadi rekan-rekan sekalian seperti yang sudah saya demokan tadi, banyak sekali kategori yang dapat kita pelajari ya, banyak sekali kategori layanan Azure di sini. Ada AI dan machine learning gitu ya. Nah, ini ada machine learning studio di sini. Ada computer vision yang ingin belajar computer vision ya, ada face recognition, ada text analytics yang ingin belajar NLP dan lain sebagainya. Maka di sini dapat kita gunakan hal itu rekan-rekan sekalian. Ada juga analytics ya, atau misalnya ingin menggunakan Power BI embed gitu ya. Ada blockchain, ada compute ya, ini untuk kita membuat semacam tempat ya untuk contoh semacam VMware atau Kubernetes services dan lain sebagainya. Ada juga container yang ingin menggunakan container di sini ya. Ada juga database ya dan lain sebagainya. Ini adalah resources Azure ya. Tapi untuk menggunakannya harus kita klik create dulu. Ya, klik create dulu baru nanti bisa untuk dibuatkan resourcesnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita belum create maka resourcesnya belum ada. Jadi kalau misalnya kita cek di sini, di dalam sini all resourcesnya itu masih kosong. Ya, all resourcesnya masih kosong di sini ya. Baik, saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan dulu. Oke, selanjutnya rekan-rekan sekalian, di dalam Azure tersebut ada yang namanya Azure Internet of Things. Sebentar. Ya, ada namanya Azure Internet of Things. Nah, jadi di sini Azure itu juga bisa digunakan untuk proses kita mengembangkan apa ya? Semacam alat ya ataupun semacam lebih tepatnya ke services ya. Lebih tepatnya ke services yang dibuat di dalam Azure. Nah, contohnya di sini rekan-rekan sekalian kita bisa untuk menggunakan yang namanya Azure IoT Central. Nah, ini tuh semacam software as a service yang dapat kita gunakan untuk membuat ataupun mengkoneksi ya, melakukan monitoring ya, juga bisa kita gunakan untuk mengelola IoT aset kita dalam skala yang lebih besar. Jadi ibaratnya di sini nanti adalah sebuah solusi software as a service-nya yang nanti kita bisa kelola secara penuh ya. Dan itu mempermudah kita untuk menghubungkan dengan beberapa contohnya node-node di dalamnya karena IoT itu kan terdiri dari beberapa node ya rekan-rekan sekalian ya. Banyak node-nodenya yang dapat dihubungkan seperti itu. Jadi di sini ada namanya Azure IoT Central. Yang kedua ada namanya Azure IoT Hub. Nah, seperti yang namanya kalau misalnya kita belajar dahulu hub gitu ya. Hub itu kan penghubung ya. Dia biasanya akan meneruskan setiap setiap paket yang lewat seperti itu. Jadi dia tidak ada filternya, berbeda dengan mungkin dengan router seperti itu ya. Tapi kalau misalnya IoT Hub ini rekan-rekan sekalian, ini bisa kita gunakan untuk penghubung ya, penghubung antara IoT aplikasi IoT kita dengan device-nya.
ya dengan device-nya. Jadi ibaratnya dia penghubungnya. Dan ini sama, ini semacam layanan juga yang di-host di dalam cloud, khususnya di Azure seperti itu. Ada juga yang namanya Azure Spare, ya. Azure Spare ini adalah semacam security-nya rekan-rekan, ya. Dia ini akan digunakan untuk menahan ataupun melindungi, ya, Internet of Things kita sehingga nanti terbebas dari contohnya dari kejahatan-kejahatan internet yang lainnya seperti itu. Jadi di sini Azure bukan hanya sekedar layanan cloud computing saja, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk layanan Azure Internet of Things. Jadi bisa kita gunakan untuk layanan yang IoT gitu ya, untuk layanan IoT seperti itu rekan-rekan. Nah, selain itu ya, zaman sekarang yang memang banyak sekali datanya rekan-rekan, yang mulai dari data yang paling sedikit sekali ya, berkirim pesan, mengirim email, bermedia sosial gitu ya, atau misalnya data-data dari IoT yang ada di rumah. Sekarang sudah banyak ya rumah-rumah pintar seperti itu. Data-data tersebut rekan-rekan sekalian itu jumlahnya sangat banyak di dunia ini. Sehingga butuh untuk diolah, butuh untuk dilakukan yang namanya sebuah pattern, sebuah proses analisis yang lebih detail dan lebih advance, lebih lengkap seperti itu. Tentunya kita menggunakan alat ataupun layanan yang dapat untuk mengelola big data tersebut, ya, data yang sangat besar tersebut. Nah, di sini Azure juga menyiapkan hal itu rekan-rekan sekalian. Ada namanya Azure Synapse Analytics, ya. Ini bisa digunakan semacam data warehouse, ya, tempat untuk menyimpan data, ya rekan-rekan sekalian ya. Jadi data warehouse yang tingkatnya sudah enterprise. Nah, ini bisa digunakan di dalam Azure. Nah, contoh lain nih rekan-rekan sekalian yang mau digunakan untuk menganalitics, ya, melakukan analisis, ya, layanan yang ini dapat kita manfaatkan udah sekelas enterprise, ya. Ada namanya Azure HD Insight, ya. Ada juga yang namanya Azure Databricks, ya. Ini semacam Apache Spark kita yang berbasiskan layanan analisis, ya, analytics kita. Jadi di sini rekan-rekan, Azure bukan hanya sekedar tempat untuk cloud computing biasa, tapi juga bisa dilakukan untuk melakukan proses analytics dan juga mengelola big data seperti itu. Selain itu, rekan-rekan sekalian, di dalam Azure tersebut juga bisa kita manfaatkan untuk artificial intelligence dan juga machine learning. Nah, kalau misalnya rekan-rekan lihat di dalam program Micro Credential Kampus Merdeka, ada salah satu track yang namanya AI dan data, AI and data. Nah, nanti rekan-rekan sekalian akan mempelajari tentang AI dan machine learning di dalam Azure tersebut, ya. Nah, salah satunya rekan-rekan sekalian ada namanya Azure Machine Learning yang dapat teman-teman gunakan. Pertama, bisa digunakan untuk mendevelop, bisa untuk melakukan proses training, bisa dilakukan untuk proses deploy, ya, sebuah model yang kita bangun di dalam Azure Machine Learning namanya Machine Learning Studio rekan-rekan ya. Jadi di Machine Learning Studio tersebut saya tidak perlu untuk melakukan yang namanya proses untuk membangun codingannya bagaimana, melakukan training datanya. Saya harus ibaratnya bagaimana memilih algoritma yang tepat apa gitu ya. Karena di dalam Azure Machine Learning Studio ini ada beberapa pilihan yang diberikan kepada kita rekan-rekan. Ada yang namanya designer, ada yang namanya automatic ya, automated ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan ini punya data banyak sekali ya. Terus nanti rekan-rekan nanti pusing mau menggunakan algoritma yang mana, pendekatan yang mana di dalam machine learning tersebut untuk menghasilkan sebuah insight, sebuah wawasan dari data itu. Ya, maka rekan-rekan ketika bingung tersebut bisa menggunakan yang namanya automated ML ya. Automated ML tersebut dia nanti hanya butuh untuk kita menambahkan compute-nya sama kita tambahkan datanya. Nah, kita tambahkan datanya, terus nanti dia akan melakukan proses training dan akan mencarikan apa algoritma yang paling bagus untuk data kita. Ya, jadi rekan-rekan tidak perlu takut harus membangun codingannya dari bagaimana ya. Kalau misalnya kita menggunakan Python nih contohnya ya, bagi yang biasa dengan AI dan machine learning, kita bangun dari awal. Contohnya kita ingin melakukan proses machine learning gitu ya, ingin
contohnya menggunakan KNN contohnya ya, menggunakan KNN atau misalnya decision tree aja deh, decision tree yang supervised learning contohnya. Maka nanti rekan-rekan sekalian harus bangun dulu, import dulu untuk library-nya apa yang diperlukan gitu ya. Terus nanti rekan-rekan melakukan proses training cukup lama gitu ya, tergantung juga spek dari laptop kita tentunya ya. Kalau misalnya kita melakukan training tersebut, kalau misalnya kita di Azure, rekan-rekan sekalian, kita tinggal training, ya tinggal tidur atau di close saja browsernya, itu akan jalan sendiri. Ya, jadi tidak perlu takut seperti itu. Jadi dia bisa berjalan dengan sendirinya tanpa kita harus menunggu seperti itu. Dan itu prosesnya cukup cepat rekan-rekan sekalian ya, cukup cepat. Kalau misalnya kita menggunakan Google Colabs ya, melakukan proses training ya, tentunya kita juga harus membangun codingannya dari awal ya. Tapi kalau misalnya kita melakukan proses compute-nya tersebut, proses trainingnya tersebut dengan data yang cukup besar, maka tidak akan kuat dengan disk yang disediakan oleh Google Colabs tersebut. Tapi kalau di machine learning, rekan-rekan sekalian, itu bisa kita gunakan. Banyak sekali nanti pilihan-pilihan yang dapat kita gunakan untuk melakukan proses training tersebut. Nah, itu rekan-rekan ya, sedikit gambaran tentang thread dari artificial intelligence dan juga nanti data di dalam program Micro Credential Kampus Merdeka. Nah, selanjutnya rekan-rekan ada juga AI. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, apa sih bedanya antara AI dengan machine learning? Apa perbedaan antara artificial intelligence dengan machine learning? Nah, rekan-rekan sekalian, gambarannya seperti ini mudahnya ya. Kalau gambaran mudahnya rekan-rekan nanti ingat saja, artificial intelligence itu adalah supersetnya. Jadi ini, contohnya ini adalah AI. Ya, ini adalah AI. Maka ML itu adalah subsetnya. Ya, di sini ada ML. Di sini mungkin ada IoT contohnya ya. IoT. Di sini mungkin ada contohnya yang lainnya gitu ya. Services yang lainnya yang mana nanti mereka akan saling terkoneksi satu dengan yang lain yang akan menghasilkan yang namanya AI. Jadi AI adalah supersetnya, machine learning adalah subsetnya. Mungkin ada yang sebaliknya rekan-rekan ya, ada yang mengatakan bahwasanya machine learning itu superset, AI itu adalah subsetnya, tapi saya lebih condong ke yang ini ya rekan-rekan ya. Jadi AI itu adalah sekumpulan services ya, baik itu machine learning, IoT, deep learning dan lain sebagainya yang bersatu membentuk sebuah artificial intelligence. Contohnya itu mobil Teslanya Elon Musk ya. Mobil Teslanya Elon Musk yang bisa untuk automated driving ya. Dia bisa untuk melakukan proses mengemudi secara otomatis mobilnya. Nah, di sana itu bukan hanya sekedar machine learning saja rekan-rekan, tapi juga ada IoT-nya di dalam ya. Ada juga deep learning-nya di dalam karena dia mengenali objek-objek deteksi yang ada di depannya dan lain sebagainya. Maka di situ bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya AI itu adalah supersetnya dan machine learning adalah subsetnya. Nah, kalau di dalam Azure ada juga layanan AI-nya rekan-rekan. Jadi kalau di Azure ini layanan AI-nya itu sudah jadi. Ya, kita tidak perlu buat lagi codingannya bagaimana seperti itu dan kita tinggal menggunakan. Jadi kalau machine learning ini adalah algoritmanya di dalam cognitive services, namanya AI dari Azure itu cognitive services, ini adalah sekumpulan layanan yang sudah jadi. Sekumpulan layanan yang sudah jadi yang bisa digunakan untuk contohnya untuk mendengarkan, untuk berbicara, untuk understand terhadap terhadap sebuah perintah atau misalnya bisa untuk menginterpretasi terhadap kebutuhan pengguna. Itu kan udah layaknya seperti manusia rekan-rekan sekalian ya. Jadi memang kalau Azure Machine Learning ini lebih ke bagaimana dia membangun sebuah proses mesin yang dapat belajar, sedangkan di cognitive services ini adalah layanan yang sudah jadi gitu ya, layanan yang sudah jadi yang dapat digunakan. Nanti bisa teman-teman gunakan untuk image recognition gitu ya, face recognition, ada juga image detection, ada juga nanti speak untuk melakukan proses NLP dan lain sebagainya, maka di sini dapat digunakan. Jadi cognitive services ini adalah layanan AI dari Azure. Nah, selain itu ada juga yang namanya Azure Bot Service, nama rekan-rekan sekalian. Jadi di Azure itu ada juga layanan untuk mengembangkan bot gitu ya. Jadi bot di sini pinter ya, bahkan sekarang itu orang-orang sedang mengembangkan
bagaimana untuk bisa mendeteksi emosi seorang pengguna, seorang yang sedang berhubungan dengan bot tersebut, jadi dia bisa menyesuaikan. Nah itu, kalau misal untuk jawab-jawab pertanyaan, sekarang kan sudah biasa ya rekan-rekan sekalian ya, bot sudah banyak seperti itu. Cuma sekarang itu bot di Azure itu dikembangkan untuk bisa mendeteksi emosi ataupun suasana hati dari penggunanya. Nah itu mungkin perlu bisa juga digunakan ya rekan-rekan yang dalam proses penelitian seperti itu. Nah, selanjutnya ya, kita lihat di yang selanjutnya. Sebentar. Nah, ada juga DevOps ya, rekan-rekan sekalian ya, dan juga GitHub. Kalau misalnya rekan-rekan biasa untuk menggunakan Agile gitu ya, atau menggunakan Scrum, atau menggunakan Kanban dan lain sebagainya gitu ya, maka di sini rekan-rekan sekalian bisa menggunakan Azure DevOps ya. DevOps.azure.com kalau saya tidak salah ya. Jadi bisa digunakan untuk DevOps, pengembangan dengan DevOps ya. Ada juga GitHub yang dapat teman-teman gunakan untuk semacam ini ya, version control gitu ya. Version control rekan-rekan sekalian. Ada juga GitHub Action for Azure, ini semacam automated software workflow ya, jadi dia ada semacam kecerdasan yang dimasukkan ke dalamnya sehingga dia bisa untuk melakukan secara otomatis ya. Selanjutnya ada Azure DevTablets, ini bisa digunakan untuk melakukan ini ya rekan-rekan sekalian ya, untuk membuat sebuah ruang ya atau sebuah lingkungan di dalam Azure untuk meminimalisir ya keuangan ya, atau misalnya kesalahan-kesalahan yang terjadi. Nah, itu bisa dimanfaatkan di dalam Azure DevTest Labs namanya. Nah, ini lebih ke DevOps ya, yang biasa menggunakan untuk DevOps mungkin terbiasa seperti itu ya. Nah, ini adalah ini ya apa tadi yang sudah saya jelaskan tadi, ada yang namanya Azure for Education.microsoft.com/devtools ya. Kalau misalnya rekan-rekan ingin melihat aplikasi yang dapat digunakan untuk proses pengembangan. Seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Tadi saya sudah melakukan demonstrasi karena kalau misalnya saya terlalu lama menjelaskan, saya takut rekan-rekan bosan. Ya, jadi tadi itu saya ambil saja waktu di tengah-tengah untuk melakukan proses demonstrasi di Microsoft Azure ya, khususnya Microsoft Azure Education. Seperti itu Mbak Ning, mungkin ada rekan-rekan yang ingin ditanyakan sampai di sini. Kalau misalnya ada, kalau misalnya tidak ada, nanti saya akan coba lanjutkan ke sesi yang selanjutnya seperti itu. Ya, silakan teman-teman apabila ada pertanyaan terkait materi yang sudah disajikan, mungkin bisa disampaikan. Istilahnya kita diskusi aja ya, jadi kan istilahnya biar teman-teman lebih paham lagi begitu terkait materi yang ini yang dijelaskan. Tidak perlu malu-malu begitu, teman-teman bisa mengajukan pertanyaannya di kolom percakapan, ataupun bisa juga menggunakan fitur mikrofonnya. Teman-teman mungkin bisa raise hand terlebih dahulu, kemudian nanti saya persilahkan teman-teman untuk mengaktifkan fitur mikrofonnya. Di tempat Mas Rinaldi, mohon maaf, apakah tampil untuk yang ada yang raise hand atau tidak ya Mas ya? Kebetulan di tempat saya tidak ada nih, kayaknya saya takutnya antara koneksi saya begitu. Oke, ini ada pertanyaan pertama dari Mas Diki Azkia. Bagaimana cara mengetahui kredit kita sisa berapa di Azure? Silakan Mas Rinaldi, mungkin bisa ditanggapi. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Jadi biasanya rekan-rekan sekalian, Azure itu memakan ataupun menggunakan resources ya, menggunakan resources. Nah, biasanya sebentar. Nah, di sini itu bisa kita lihat di dalam subscription. Nah, nanti rekan-rekan bisa cek di sini current cost teman-teman berapa ya.
Sekarang saya masih nol ya, karena memang belum pernah menggunakan di account yang ini. Jadi memang masih nol seperti itu. Jadi nanti rekan-rekan kalau misalnya sudah banyak menggunakan resources yang ada di Azure, dia nanti akan tertulis berapa US dollarnya di sini. Seperti itu. Jadi kalau saran saya kalau untuk proses belajar ya rekan-rekan sekalian ya, kalau untuk proses belajar nanti rekan-rekan jangan langsung berhubungan dengan Azure. Maksudnya jangan langsung ke portal Azure terus nanti langsung menggunakan resources-nya. Takutnya nanti rekan-rekan lupa, karena saya pernah lupa sekali untuk menghapus sebuah resources di machine learning, dan akhirnya saya tidak bisa untuk menggunakannya lagi karena waktunya sudah berjalan terus dan kredit saya sudah habis. Nah, jadi saya harus menunggu 1 tahun lagi untuk bisa menggunakannya seperti itu. Jadi nanti saya akan memberikan salah satu opsi kepada rekan-rekan bagaimana proses melakukan proses belajar di Azure tanpa kita harus akses resources langsung dari Azure. Ya, kalau misalnya kita buat di sini rekan-rekan sekalian, kalau kita klik create a resources di sini, ini akan memakan resources kita dari Azure. Tapi kalau misalnya kita nanti akses dari tempat yang berbeda, namanya ada sandbox ya, namanya sandbox Azure, nanti itu tidak terhitung sebagai resources ya, tidak terhitung sebagai resources. Jadi nanti bisa kita manfaatkan seperti itu rekan-rekan. Mungkin itu jawaban dari saya Mbak Ning, silakan. Oke, terima kasih Mas Rinaldi atas jawabannya dan tipsnya bagi teman-teman bagaimana menggunakan Microsoft Azure ini jadi istilahnya lebih hemat gitu ya, kreditnya nanti mungkin bisa dimaksimalkan secara sempurna, atau mungkin nanti kredit Azure yang mungkin istilahnya disediakan oleh kampus bisa digunakan pada saat sesi tugas akhir atau sidang skripsi mungkin gitu ya. Nah, silakan teman-teman apabila ada pertanyaan lain bisa disampaikan. Namun jika memang tidak ada, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya begitu ya. Mungkin nanti kita akan bisa juga melihat terkait Azure Sandbox itu seperti apa, sehingga nanti bisa lebih paham lagi nih gimana cara belajar dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di Microsoft, jadi lebih maksimal gitu. Ya, Mas Rinaldi, sepertinya masih belum ada pertanyaan lagi. Mungkin bisa dilanjutkan ke part selanjutnya. Oke, tes. Suara saya terdengar jelas ya rekan-rekan ya. Kalau misalnya Jelas, nanti Mas. suara saya ada putus-putus, rekan-rekan, iya. Kalau misalnya nanti suara saya ada putus-putus, rekan-rekan sekalian, bisa nanti langsung diinterupsi ya di dalam kolom conversation, biar nanti saya perbaiki jaringannya, atau nanti saya coba switch ke jaringan yang lain ya. Jadi nanti kalau misalnya suara saya agak putus-putus gitu ya, nanti bisa langsung di interupsi saja di dalam kolom chat seperti itu. Saya akan selalu memantau di kolom chat seperti itu. Baik. Saya lanjutkan rekan-rekan sekalian, kita ke yang selanjutnya ya, yaitu Azure for Research ya. Bagaimana Azure ini bisa kita manfaatkan untuk proses penelitian. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi di dalam Azure ini ada yang namanya Azure for Research, yang mana nanti di sini research yang dilakukan itu berbasiskan layanan dari Azure. Nah, dan juga Azure for Research ini juga berkolaborasi dengan para akademisi, dengan para pakar di ahlinya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada rekan-rekan sekalian. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada juga riset trendnya bagaimana gitu ya. Yang tren sekarang mah artificial intelligence gitu ya, atau misalnya programming, algorithm, atau human computer interaction dan lain sebagainya. Maka di sini rekan-rekan kita juga bisa nanti lihat-lihat beberapa publikasi tentang layanan-layanan yang menggunakan Azure ya, tentang penelitian-penelitian yang menggunakan Azure seperti itu. Nah, di sini rekan-rekan saya ada sebuah video menarik ya dari India ya, bukan dari Cina, dari India. Jadi mereka itu memiliki sebuah kendala ya, sebuah masalah yang mana mereka tuh kesusahan untuk mengelola air bersih. Ya, mengelola air bersih. Dengan layanan Azure, rekan-rekan sekalian, mereka bisa untuk minum tanpa takut lagi kehabisan air bersih. Nah, bagaimana itu? Kita coba lihat sekarang videonya. Semoga nanti bisa memberikan gambaran pada rekan-rekan bagaimana proses untuk melakukan riset dengan menggunakan layanan Azure.
one of the key challenges for the city of Bangalore is its water management. The primary source of water for the city is from a river called Kaveri. That's 100 kilometers away. So that's a lot of Kaveri. That's 100 kilometers away. So that's a lot of Sebentar rekan-rekan, saya coba untuk atur dulu jaringannya. Ini sepertinya energy and effort spent in moving water. If you don't have water in the river, if you don't get enough rains, sebentar, saya coba untuk atur dulu jaringannya, mohon maaf. one of the key challenges for the city of Bangalore is its water management. The primary source of water for the city is from a river called Kaveri. That's 100 kilometers away. So that's a lot of energy and effort spent in moving water. If you don't have water in the river, if you don't get enough rains, if you don't have enough ground level water, you are out of luck. You can't manufacture water out of thin air. So in the city of Bangalore, we don't know where 33% of the water goes because they don't appear in the meters, but they are pumped out from the water stations. It should be measured, monitored, protected, and of course used safely and disposed of more safely. It is very important, and all the more the reason we cannot take any more water for granted. So India has this smart cities mission where they're trying to upgrade about 100 cities within the country to global standards to make them smart. We are looking at Internet of Things as a technology platform for enabling smart cities and a smarter campus. IISc campus has been chosen as a prototype, right? Because we have everything here. We have hostel blocks, we have restaurants, we have housing quarters. It's basically a city within a city. So every data point is collected there so that anybody can access it from anywhere and utilize this. And the biggest question is monitoring the network itself. How do you know that a device is on or off? Or how do you know if a moat is functioning the way it has to be? So network monitoring is a huge part of the deployment. So we use Microsoft Azure cloud technology for collecting this data, hosting it, and processing it in the cloud. One example could be an Android smartphone app which is subscribed to the Azure Event Hub that's listening for incidents of water quality in that particular neighborhood so that they are notified that they shouldn't be using that water. We can extrapolate whatever we have done here into a larger city where the sensor nodes are connected to a router and then to Azure. So the analytics that we run on Azure will ultimately give us the data to make sure that water is efficiently pumped to every building in the campus. So India can protect its water resources and can manage its water resources very well. I'm very sure about it. Nah, itu ya rekan-rekan ya, sedikit gambaran tentang layanan Azure yang digunakan oleh
negara India untuk mengelola air bersih mereka seperti itu ya. Nah, nanti rekan-rekan kalau misalnya tertarik untuk melihat ya tentang Azure for Research ini, ya nanti bisa kunjungi langsung di Azure for Research ya. Dan rekan-rekan nanti bisa untuk memanfaatkan proses ataupun publikasi-publikasi yang ada di dalamnya juga untuk mempermudah rekan-rekan melakukan proses belajar tentunya ya. Kalau misalnya kita lihat di sini rekan-rekan, di sini saja ya, kita langsung lihat Azure for Research. Nah ini ya, bisa lihat di academic research ya. Sebentar. Ini jaringannya agak kurang bagus ya rekan-rekan, saya mohon maaf. Nah, di sini nanti akan ada beberapa hal yang bisa kita manfaatkan. Saya coba untuk rubah jadi. Nah, ini ya. Nanti di sini rekan-rekan bisa untuk lihat produk ya. Sebentar, lagi loading. Nah, di sini ada produknya tentang contohnya layanan-layanan yang ada di dalam ini, di dalam Microsoft tentunya. Di sini juga ada training, rekan-rekan nanti bisa cek di bagian sini ada webinar and event. Kalau misalnya rekan-rekan mau lihat ada webinar atau event tentang ini, tentang Azure for Research seperti itu. Ada juga di sini untuk workshop and training ya. Ada workshop dan training, rekan-rekan nanti bisa cek juga di sini apa aja yang bisa diikuti seperti itu ya. Nah, ini ya. Saya balik lagi. Juga di sini ada untuk educator, apa itu Azure for Research untuk educator bagaimana. Bisa nanti diklik dan bisa dijelajahi rekan-rekan ya. Untuk penelitian-penelitian yang mungkin nanti ada di dalam program Azure for Research ini. Jadi nanti kalau misalnya rekan-rekan tertarik gitu ya, bisa nanti dilihat di bagian sini seperti itu. Nah ini ya, Azure for Research. Seperti itu rekan-rekan untuk gambaran dari Azure for Research seperti itu. Nah yang selanjutnya langsung saja rekan-rekan saya lanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu Learning Azure in Microsoft Learn. Nah, Learning Azure in Microsoft Learn. Bagaimana kita bisa untuk menggunakan layanan Azure, belajar Microsoft Azure tanpa kita harus subscribe ya, harus ada subscription kita ya dari universitas seperti itu. Nah, di sini ada beberapa alasan kenapa kita harus belajar di Microsoft Learn, teman rekan-rekan sekalian ya. Kenapa kita harus belajar di Microsoft Learn seperti itu? Yang pertama, rekan-rekan, di sini banyak sekali konteks dalam materi belajar di dalam Microsoft Learn itu adalah mengenai topik-topik yang lebih ke teknik ya, lebih ke arah teknis seperti itu, dan ini dapat digunakan untuk permasalahan-permasalahan yang besar. Ya, tentunya kita mengharapkan hal itu rekan-rekan ya. Jadi memang permasalahan-permasalahan yang memang digunakan dalam kehidupan yang banyak ditemukan di kehidupan sehari-hari. Yang kedua alasannya adalah karena kalau misalnya nanti rekan-rekan belajar di Microsoft Learn, nanti rekan-rekan bisa untuk mengetahui progres belajar rekan-rekan itu sampai di mana. Nah, karena dia ada semacam XP-nya. Ya, semacam XP yang menunjukkan sampai di mana proses belajarnya. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian, rekan-rekan tentunya akan belajar tentang teknologi yang digunakan di dalam kehidupan yang sebenarnya. Dan juga nanti rekan-rekan juga bisa untuk belajar sesuai dengan waktu yang rekan-rekan inginkan. Kalau misalnya pagi sampai sore lagi kuliah contohnya, maka nanti bisa belajar malam contohnya ya. Mau belajar berapa jam bebas ya. Mau belajar tentang apa bebas. Nanti bisa disesuaikan dengan track yang teman-teman ikuti. Selanjutnya juga di sini juga ada semacam ini ya, virtual untuk kita melakukan praktek
Ya, virtual prakteknya ada langsung ya. Ada semacam VMware-nya lah seperti itu ya. Ada semacam VM-nya, virtual mesinnya yang disiapkan. Ya, salah satunya adalah Azure Sandbox ya. Nanti bisa kita manfaatkan ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan pernah belajar Cisco contohnya ya, Cisco itu kan ada juga kalau misalnya kita lagi praktik seperti itu ya. Nanti dia akan dibukakan di paket tracer. Kalau misalnya kita sudah selesai seluruh prosesnya, dia akan langsung upload, akan dideteksi apakah sudah benar atau belum. Nah, di dalam Microsoft juga ada seperti itu. Nah, itu nanti dapat kita gunakan. Yang selanjutnya, nah ini yang tidak kalah penting karena belajar di Microsoft Learn ini gratis rekan-rekan sekalian ya. Banyak teknologi yang dapat kita gunakan, banyak teknologi yang bisa kita pelajari, tapi itu gratis ya. Ini sungguh sangat luar biasa rekan-rekan ya, karena kita tidak perlu untuk berlangganan lagi kalau misal tidak punya dari kampus contohnya ya, tapi tetap bisa menggunakan layanan dari Azure. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian, di Microsoft Learn ini sudah disusun berdasarkan learning path-nya, ya. Sudah disusun berdasarkan jalur-jalurnya bagaimana. Nah, di dalam micro credential itu juga sudah ada rekan-rekan sekalian ya. Jadi di micro credential itu ada 3 ya learning path yang sudah kami siapkan, track yang sudah kami siapkan. Ada cloud computing ya, ada juga untuk productivity, dan terakhir ada yang namanya data and AI. Nah, itu nanti disiapkan jalur belajarnya mulai dari dasar sampai dengan advance seperti itu. Yang selanjutnya rekan-rekan sekalian, di dalam Microsoft Learn ini juga ya, jalur pembelajaran itu terdiri dari tutorial langkah demi langkahnya ya. Bahkan juga ada codingannya langsung kalau misalnya nggak bisa. Ada juga bahkan untuk videonya sampai ke gambar dan juga teks yang sudah disiapkan seperti itu. Dalam Microsoft Learn juga rekan-rekan sekalian nanti dapat untuk melacak kemajuan belajar kita sampai di mana ya, mengecek validasi kita itu sampai di mana. Nanti ada poin-poinnya rekan-rekan ya, ada poin-poinnya, ada nanti badge-badge-nya, ada achievement-nya dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan digunakan untuk proses belajar di micro credential juga nanti ya. Nah, ini adalah untuk mengakses dari Microsoft Learn ya, ak.ms/learnms. Kita coba ya rekan-rekan ya melakukan proses praktiknya. Di sini kita masuk ke dalam ak.ms/learnms. Nah, ini adalah tampilan awal dari Microsoft Learn rekan-rekan sekalian. Jadi, bagi rekan-rekan yang mungkin nanti itu belum pernah ya mengakses di sini di Microsoft Learn, silahkan nanti dimanfaatkan dulu ya. Silahkan nanti diakses dulu di ak.ms/learnms. Nanti setelah berhasil masuk ke sini, klik sign in. Ya, klik sign in di sini rekan-rekan. Klik sign in. Saya keluarkan dulu ya Azure saya di sini. Oke. Nanti di sini tinggal kita masukkan email dari Microsoft 365. Ya, saya ulangi, ini adalah Microsoft 365. Bisa nanti account dari universitas masing-masing. Kalau misalnya tidak ada dari universitas masing-masing, layanan dari Microsoft itu sendiri nggak diberikan account dari Microsoft-nya. Ya, biasanya kalau misalnya dari contohnya UGM nih, rinaldi@365.ugm.ac.id. Nah, gitu ya. Atau misalnya dari Universitas BINUS, rinaldi@binus.ac.edu contohnya ya. Maka seperti itu rekan-rekan sekalian ya emailnya. Tapi kalau misalnya rekan-rekan nanti tidak memiliki hal itu, bisa nanti diklik mendaftarkan diri dulu ya. Create one di sini. Create one di sini. Nanti dibuatkan dulu akun untuk Outlook ya. Outlook bisa didaftarkan di sini. Kalau misalnya rekan-rekan ingin mendaftarkan Outlook di sini seperti itu. Nah, contohnya di sini saya akan menggunakan Outlook saya. Semoga aja saya ingat passwordnya ya. Saya klik di sini ada next ya.
Nah, nanti dimasukkan passwordnya. Nah, bagi rekan-rekan yang tidak memiliki layanan dari Microsoft 365 yang khusus education-nya, silahkan nanti daftarkan dulu akunnya. Outlook bisa ya rekan-rekan ya. Ini saya masuk dengan Outlook saya bisa. Nanti bagi kita yang baru pertama kali sign in, ini saya baru pertama kali dengan akun ini masuk. Nanti saya bisa klik next di sini. Bisa tampilkan display name-nya apa, saya tampilkan Rinaldi aja display name gitu ya, atur profilnya, bisa klik next lagi. Di sini kita bisa nambahkan notifikasi nanti kalau ada apa-apa ya, kalau ada informasi penting contohnya ya. Di sini kita pilih negaranya Indonesia. Terus nanti kita klik next. Biasanya dia akan meminta kita itu tertarik di bidang apa. Contohnya, saya itu tertarik di bidang data engineer, developer, juga saya tertarik di AI Edge engineer, data scientist gitu ya. Saya juga tertarik di bidang AI engineer, business analyst, data analyst, database administrator. Saya tertarik juga di teknologi manager contohnya. Saya klik next di sini. Nah, dia akan meminta kita untuk memilih level kita sampai di mana. Contohnya saya baru di beginner nih, maka nanti saya klik beginner. Saya klik next. Saya tertarik di bidang ataupun produk apa di dalam produknya Microsoft. Contohnya .NET nih saya tertarik gitu ya. Terus dia juga tertarik di SQL Server. Saya juga tertarik di Azure. Saya juga tertarik di Microsoft 365, Power Platform. Saya juga tertarik di dalam Visual Studio contohnya gitu ya. Saya klik di sini next. Jika udah selesai, kita bisa klik OK. Nah, maka di sini rekan-rekan sekalian saya sudah berhasil masuk di dalam Microsoft LAN. Jadi bisa dicek ya di atas ini ada HP kita ya. Nah, ini ya. Ada HP-nya level 1, baru level 1 punya saya ya. Karena belum belajar seperti itu ya. Nah, kalau misalnya rekan-rekan nanti mau belajar, contohnya nih. Nah, nih rekan-rekan nanti mau belajar contohnya ya. Mau belajar tentang SQL Server. SQL Server. Saya klik enter. Saya mau belajar tentang database contohnya ya. Saya cari di sini materinya di pencarian. Nah, nanti rekan-rekan bisa untuk belajar ya berdasarkan kursus yang rekan-rekan pilih seperti itu. Ini saya pilih satu dulu, contohnya ini. Nah, setelah itu saya klik di bagian sini, rekan-rekan sekalian, start. Biasanya setiap kursus itu ada learning objektifnya. Ya, ada hal yang akan teman-teman dapatkan ketika selesai proses belajar di sini. Juga ditunjukkan apa saja di sini dikhususkan untuk siapa, beginner bisa, intermediate bisa, gitu ya. Untuk siapa aja nanti dituliskan di sini. Ya, nanti kita bisa langsung klik start di sini untuk proses mulai belajar. Nah, nanti tinggal baca saja rekan-rekan semua di sini ya. Baca saja. Kalau misalnya tidak bisa membaca dalam bahasa Inggris, bisa diklik kanan, klik nanti translate to Indonesian. Di beberapa browser ini memang sudah ada rekan-rekan ya. Ini menggunakan Microsoft Edge ya. Di Chrome juga sudah ada, Firefox juga sudah ada kalau tidak salah. Jadi nanti tinggal klik kanan, terus nanti translate to Indonesian. Maka nanti ini akan ditranslatekan dalam bahasa Indonesia seperti itu rekan-rekan. Nah, kelihatan ya sudah ditranslatekan dalam bahasa Indonesia dan kita lebih mudah untuk
menginstalnya. Nah, nanti di sini juga diminta ya, kalau belajar SQL Server tentunya kita harus menginstal ini ya, SQL Servernya sendiri. Nah, ini ada SSMS ya. SSMS itu kepanjangan dari Microsoft SQL Server Management Studio ya. Di sini juga ada Azure Data Studio yang harus diinstal kayak gitu ya. Dan lain sebagainya. Ya. Nanti tinggal klik next seperti ini rekan-rekan. Nanti kita bisa belajar dibaca satu-satu. Nah, biasanya rekan-rekan sekalian, biasanya nanti itu ada beberapa knowledge check ya. Ada semacam mengecek pengetahuan kita sampai di mana. Contohnya nih. Saya nanti mau jawab ini sama saya nggak baca ya. Saya jawab ini ya. Terus nanti saya klik check your answer. Dia nanti akan memeriksa jawaban kita apakah sudah benar atau belum. Biasanya rekan-rekan sekalian ketika kita salah, dia akan menunjukkan oh ini jawabannya seperti ini. Ya. Maka nanti dia harus dicari jawaban yang benar bagaimana seperti itu. Bisa diubah lah gitu ya. Kalau misalnya kita salah lagi gitu ya, bisa nanti dicek yang mana yang benar. Biasanya dia akan memunculkan semacam jawaban di bagian bawah ya, akan munculkan semacam jawaban di bagian bawah seperti itu. Bisa klik continue jika sudah selesai. Nah, di sini akan ada exercise namanya. Nah, exercise ini rekan-rekan sekalian, ini harus menggunakan layanan Azure. Ya, harus menggunakan layanan Azure. Nah, bagaimana dengan kita yang tadi saya itu menggunakan email Outlook ya. Email Outlook yang tidak ada subscription dari universitas ya. Maka di sini rekan-rekan saya bisa menggunakan Azure Sandbox namanya. Saya klik di sini ada Active Sandbox ya, Active Sandbox seperti ini. Saya klik Active Sandbox, maka dia akan coba untuk memverifikasi permission-nya. Dia akan coba untuk verify akun dari saya ini. Cukup lama ya rekan-rekan ya. Nanti rekan-rekan juga bisa cek ya di dalam video kami di Mari Belajar. Itu juga sudah ada untuk tutorialnya ya. Tutorial ini ya, tutorial aktivasi Microsoft ini ya, belajar. Nah ini, tutorial belajar di Microsoft Learn. Nah, nanti bisa dilihat di video ini ya. Dan berlatih dengan Azure Sandbox. Nah, di sini sudah ada sebenarnya video semuanya. Nanti rekan-rekan bisa klik ya. Di sini kita diminta untuk verify dulu. Iya. Ini saya klik dan dulu. Ini kita diminta untuk ini dulu ya, verify dulu. Nah, biasanya dia akan langsung membuka sandbox availability. Dia akan membuka setelah kita berhasil untuk verifikasi tadi. Nah, di sini kita klik review permission dulu. Kita klik review permission untuk kita semacam membaca permission yang diminta oleh Microsoft Azure ini. Kita klik. Mohon maaf rekan-rekan, ini jaringannya agak kurang bagus ya. Saya klik review permission. Nah, biasanya rekan-rekan bisa lihat di sini dulu aja ya, di bagian videonya ini.
Sebentar saya coba untuk switch jaringan dulu. Nah, ini rekan-rekan sekalian yang bisa dilihat. Nanti untuk lisensi ataupun subscription yang kita dapatkan adalah Microsoft Learn Sandbox namanya. Nah, ini yang akan nanti kita coba dapatkan ketika kita aktifasi di Microsoft Sandbox seperti itu ya, Azure Sandbox. Seperti itu ya rekan-rekan ya. Nanti untuk lebih lengkapnya bisa cek di bagian YouTube kami ya, karena jaringan saya agak kurang bagus, jadi di sini saya wakilkan saja dengan video tadi. Nah, selanjutnya di Azure Certification, saya mohon maaf ini waktunya agak berlebih ya rekan-rekan ya, nggak masalah ya. Jadi ada beberapa hal yang akan ditanyakan di dalam Azure Certification itu. Ya, fundamental, khususnya di fundamentals ada cloud concept, bagaimana software as a service itu, platform as a service itu, dan lain-lain sebagainya. Ada juga nanti Azure Services itu bagaimana ya. Akan dijelaskan juga rekan-rekan sekalian tentang core solution dan juga nanti akan dijelaskan tentang manajemen tools di dalam Azure. Nah, selanjutnya juga akan dijelaskan tentang general security and network security dalam Azure. Identity, governance, privacy, and compliance. Ini semacam rule yang harus kita pahami. Ya. Ada juga cost management dan SLA, ya, Service Level Agreement. Nah, ini yang akan ditanyakan di dalam Certification Azure. Jadi, kalau misalnya rekan-rekan tertarik untuk melakukan sertifikasi di Azure, ini yang harus disiapkan study areanya. Ya, dan dikasih kisi-kisinya ya, rekan-rekan ya. Selanjutnya, bisa nanti dilanjutkan perjalanan rekan-rekan di dalam Microsoft Learn ya, karena di Microsoft Learn rekan-rekan nanti bisa untuk belajar banyak hal ya, belajar banyak hal sekali di dalam Microsoft Learn ini. Kalau misalnya rekan-rekan lihat di sini ada certification, di sini ada ini ya, overview. Nah ini ya, banyak sekali yang bisa teman-teman rekan-rekan baca, rekan-rekan pelajari. Ada untuk developer, data engineer, DevOps engineer, administrator, data scientist, security engineer, solution architect, AI engineer, dan functional consultant. Seperti itu rekan-rekan. Jadi bisa nanti dilanjutkan proses belajarnya di dalam Microsoft Learn. Bagi rekan-rekan yang tertarik untuk membaca di
buku Learn Azure in 1 Month of Lunches ya, di second edition. Bisa di scan barcode berikut atau nanti bisa dilihat di aka.ms/learn Azure 1 month ya. Silakan difoto atau nanti bisa diakses untuk belajar Azure dalam 1 bulan untuk rekan-rekan yang tertarik untuk belajar Azure sendiri. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Mungkin itu saja sedikit informasi bagi rekan-rekan yang mengikuti program Micro Credential ya dari Microsoft ya, Kampus Merdeka. Kalau misalnya ada pertanyaan mengenai bagaimana cara aktivasi Azure, bagaimana cara untuk menggunakan Azure Sandbox, bagaimana cara untuk aktivasi Microsoft Learn, bagaimana cara untuk belajar di Microsoft Learn, rekan-rekan bisa cek bisa hubungi kami di bantuan teknis kami di nomor berikut melalui WhatsApp. Nanti akan langsung dijawab oleh rekan-rekan ada yang bertugas. Seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Bisa difoto juga sekarang untuk nomor berikut seperti itu. Mungkin itu saja rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas waktu yang luar biasa pada siang hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin saya kembalikan terlebih dahulu kepada Mbak Ning selaku moderator. Silakan Mbak Ning. Ya, terima kasih Mas Rinaldi. Teman-teman, terima kasih sudah bertahan dari awal hingga akhir. Semoga suara saya terdengar dengan baik ya Mas Rinaldi. Iya, terdengar dengan baik. Oke. Nah, itu tadi teman-teman ya sudah diinfokan terkait beberapa hal ya. Jadi mungkin barangkali nanti teman-teman ada yang tertarik begitu ya di semester depan ya. Berarti kalau saat ini kan masih masa UAS mungkin ya dari sebagian kampus. Nah, mungkin nanti di semester depan apabila tertarik untuk mengikuti program Merdeka Belajar yang istilahnya dari supporting dari Microsoft, nanti teman-teman bisa istilahnya belajar lebih awal gitu ya tentang environment yang akan digunakan dan juga tadi ada informasi terkait kontak istilahnya kontak help yang nanti teman-teman bisa hubungi. Tadi semoga aja sudah di screenshot ya, jadi nanti sudah dicatat, nanti juga istilahnya bisa dimanfaatkan di semester depan apabila ada kendala atau masalah atau ingin tahu lebih dalam terkait program Merdeka Belajar dari Microsoft, teman-teman nanti bisa kontak ke WhatsApp tersebut dan mungkin juga bisa diinfokan ke teman-teman yang lainnya yang mungkin barangkali hari ini belum bisa hadir ya. Jadi ini kan masih beberapa aja ya. Jadi ada sebagian besar yang mungkin hanya sekedar mendaftar kemudian lupa begitu ya meskipun sudah di reminder juga gitu. Nggak masalah, namanya semoga apa teman-teman yang hadir hari ini bisa memperoleh manfaat dari keikutsertaan teman-teman hari ini. Nah, untuk menutup kegiatan hari ini, mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu, teman-teman. Mas Rinaldi mungkin bisa dibantu screenshot juga ya, atau mungkin mengaktifkan fitur kameranya terlebih dahulu. Kita foto bersama terlebih dahulu, sebagai bukti bahwa kita sudah berkumpul dan belajar bersama terkait beberapa environment begitu ya, mengenal beberapa environment yang nanti bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan skill atau literasi digital teman-teman dalam hal teknis, utamanya untuk teknologi-teknologi Microsoft begitu. Ya, silakan teman-teman, kami tunggu gitu ya. Ini masih belum ada. Ini hanya saya sama Mas Rinaldi aja nih di tempat saya. Mas Rinaldi, apakah sudah ada yang muncul? Tempat saya masih cuma saya dan Mas Rinaldi nih. Belum ada Mbak Ning. Oke. Oke, kalau misalkan teman-teman nanti mungkin keberatan gitu ya. Oke, kalau misalkan memang mungkin saya tunggu 1 menit aja deh gitu. Kalau misalkan memang teman-teman tidak berkenan juga nggak apa-apa sih. Jadi kayak cuma kenang-kenang aja sih gitu kan. Nah, nanti teman-teman bisa istilahnya setelah kegiatan hari ini bisa eksplor lagi lebih dalam terkait portal Microsoft Learn begitu ya, dan tadi juga ada beberapa hal yang lain seperti Microsoft Research juga. Nanti teman-teman bisa istilahnya manfaatkan gitu ya, dieksplor lebih dalam dan nanti tentunya teman-teman akan bisa memperoleh manfaat atas keikutsertaan teman-teman di berbagai macam sumber daya yang tadi sudah disampaikan gitu. Ini udah ada 2 nih Mas Rinaldi. Mas Evan Marvelian sama Mbak Fadilatil Zikri gitu. Oke, teman-teman yang lainnya sepertinya malu-malu ya gitu ya. Oke, kita yang ada aja deh, nggak apa-apa dia berempat aja. Oke, dalam hitungan kita foto bersama ya teman-teman ya. Dalam hitungan ketiga menghadap kameranya masing-masing dan senyum bersama. 1, 2, 3 silahkan Mas Rinaldi. Oke.
Nih Mas Muhammad Rizal, ulangi lagi Mas, ini ada tambahan nih gitu, lebih banyak nih. Nah, oke, dalam hitungan ketiga menghadap ke kameranya masing-masing dan senyum bersama. Oke, 1, 2, 3, silahkan. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan hari ini dari awal hingga akhir, dan barangkali juga rekan-rekan teman-teman yang hari ini belum hadir gitu ya, mungkin boleh juga diinfokan bahwa di tanggal 28 Juni 2021 di pukul 13 sampai dengan 14.30 kami akan kembali menyelenggarakan sesi keempat, yakni pengenalan Azure and Microsoft Launch bagi pendidikan, yang mungkin nanti bisa diinfokan ke teman-teman biar istilahnya mereka juga tahu bahwa ternyata banyak sekali sumber daya yang telah disediakan oleh Microsoft yang nanti bisa teman-teman eksplorasi lebih mendalam sehingga memiliki kompetensi teknis yang nanti akan bermanfaat bagi teman-teman apabila memasuki dunia kerja. Saya selaku moderator pada kegiatan hari ini dan Mas Rinaldi selaku pembicara pada hari ini pamit pada sesi siang hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang.